daftar lebih dahulu. Silakan kita kelas siapkan. Kelasnya siapkan dulu. Baik. Siap. Gaman. Siapa yang bisa mencoba? Aslam. Silakan. Saya memimpin dulu. Sebelum kita belajar kita doa dulu. Doa selesai. Kita memulai pembelajaran, jadi saya absen dulu ya. Absen. Adit Kabiansa. Jadi hadir semua ya. Semua. Ada yang akan kita capai yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Kemudian untuk IPK yaitu menelaah struktur dan kebahasan teks anekdot. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks anekdot. Dan untuk IPK keterampilannya yaitu mengembangkan teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasannya. Jadi saya paham itu KD yang akan kita capai. Dipahami? Jadi itu KD-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasan teks anekdot. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Iya. Atau ada yang sudah tahu tentang teks anekdot? Pengertiannya apa? Apa itu teks anekdot? Kemudian manfaat mempelajari teks anekdot. Jadi ada manfaatnya. Kita semua, halo, berjumpa dengan saya Aisyah hari ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan menonton video ini. Hari ini kita akan membahas mengenai anekdot. Anekdot. Ada yang pernah mendengar kata anekdot sebelumnya? Tapi kalau luar, pasti sudah sering ya mendengar kata luar. Nah, jadi anekdot itu memang berbeda. Tentu saja kalian pernah melihat ada stand-up komedi. Kalau kalian sering melihat hal tersebut, biasanya kalian tahu berita itu tidak hanya sekedar lucu, tapi juga ada ceritanya. Atau di media cetak ataupun elektronik dan sekarang media sosial banyak sekali bertebaran cerita-cerita humor tapi menyindir alias anekdot tadi. Nah, jadi pengertian dari anekdot adalah cerita yang lucu atau humor yang berisi tentang cerita tersebut berdasarkan dari pengalaman pribadi atau bisa juga dari rekaan. Anekdot merupakan solusi bagi kita yang ingin mengungkapkan pendapat atau kritikan tetapi menggunakan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Jadi anekdot adalah paket lengkap di mana kita ingin menyampaikan kritikan kita, tetapi nantinya diterima dengan baik. Karena sesuatu yang ditutup dengan humor atau lucu itu biasanya lebih diterima oleh masyarakat. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Apa siapa yang Adit? Bertanya. Oke, silakan Adit. Apa pertanyaannya? Apa perbedaan teks anekdot dengan humor? Pertanyaannya dari Adit yaitu perbedaan antara humor dan teks anekdot.
Itu bisa dilihat dari perbedaannya itu dari segi makna. Anekdot itu memiliki makna atau pesan tersirat. Kalau humor jadi tidak ada maknanya atau pesan tersirat di dalamnya ya. Jadi itu perbedaan yang pertama. Diberikan dari KPD-nya. Jadi silakan kerja. Jadi tidak ada semua kelompoknya. Jadi kelompok yang pertama kelompok apa? Ayam. Hewan. Jadi menggunakan kata nama-nama hewan. Kelompok dua apa? Kelinci, kucing. Predator. Predator. Monyet. Predator. Naga. Naga terbang. Kemudian kelompok cilik. Ikan tenggelam. Ikan tinggi. Ini kan cahaya. Oke. Jadi diskusikan ya yang kelompoknya. Bagaimana ini? Sudah? Hah? Hidup tidak buat-buat. Jadi kelompok satu, siapa yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Siapa? Oke, silakan Mas Gato. Naik di atas, bacakan dulu. Jangan lupa kelompok yang silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul cara keledai membaca buku. Abstraksi. Alkisah seorang raja bernama Dimurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Bagian orientasi. Namun Dimurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Dimurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika dia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Dimurleng menuju ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera melakukan apa yang telah dia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu mengiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Bagian krisis, si keledai menatap buku itu. Kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Bagian reaksi. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata dia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Dimurleng merasa ada yang tidak beres dan dia mulai menginterogasi. Dia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia meminta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tugas Dimurleng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca.
Nathan Nasruddin Teramim, serius. Banyak kurangnya. Jadi, yang lain, kelompok yang lain, ada yang ditanyakan untuk kelompok? Bisa dipahami dari presentasinya tentang teks yang berjudul, teks Anda yang berjudul Keledai, cara keledai membaca. Kelompok yang lain, bagaimana? Ada yang ditanggapi? Oke. Jadi kelompok 2 kita kasih tadi dari beberapa kelompok ya. Semua sudah mengembangkan teks-teks, jadi sudah dipaparkan yang mana strukturnya ya tadi. Semua sudah strukturnya. Jadi sudah saya pahami bagian strukturnya dari teks yang kalian tulis ya. Paham semua. Oke, jadi semua bagus ya. Silakan apa kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulan teks anekdot Ya. berisi tentang lelucon yang lucu dan unik, kemudian ceritanya sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada pada kehidupan serta mengandung kritikan. Itu kesimpulannya ya, jadi berupa cerita yang lucu dan unik, kemudian mengandung kritikan di dalam diri, mengandung kritikan. Jadi itu yang disampaikan di teks. Kemudian jadi untuk kegiatan refleksi, bagaimana? Jadi kegiatan refleksinya, apakah tadi pembukaannya menarik atau bagaimana kesannya mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau Menyenangkan. Menarik. meskipun banyak gitu ya. Kemudian saya sampaikan ya, jadi jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Ya. Belajar bukan belajar saja ya kan? Tetap semangat. Jadi sebagai seorang siswa ya, tugasnya memang harus belajar ya kan? Belajar dan tetap semangat ya. Oke, bisa dipahami dari pertemuan kita hari ini. Kesannya ya, jadi sebelum kita menutup untuk pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mau tinggal? Berdoa dulu sebelum kita menutup pembelajaran kita. Ya, silakan. Iya, berdoa dulu. Ya, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik. Siap.